Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Islami dengan NPM 418191209096. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Olahraga dan dosen pengampu Dr. Didin Abidin SPD MSI AIFO. Materinya olahraga dan kekerasan. Olahraga merupakan aktivitas fisik seseorang yang dilakukan atas dasar kegemarannya dengan berbagai tujuan dan mengembangkan peraturan untuk memperlancar jalannya kegiatan serta sistematis yang mendorong manusia untuk membina, mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pengertian agresi dalam bahasa sehari-hari, istilah agresi cenderung diartikan sebagai semua bentuk perilaku negatif, sehingga sulit untuk mengetahui arti yang sebenarnya. Menurut Weinberg dan Gold, 2003-512, mengartikan agresi perilaku yang diarahkan dengan tujuan merugikan dan melukai orang lain dalam bentuk fisik maupun psikis seseorang. Pengertian, definisi, dan perilaku agresi menurut para ahli. Yang pertama itu Ansel, 1990-138. Agresi merupakan strategi yang salah jika dilakukan membabi buta dan tidak dalam keadaan rasional. Yang kedua itu Sukadianto, 2005-377. Perilaku agresi yang seringkali dilakukan secara tidak rasional, bahkan sudah tidak menggunakan perasaan sehingga perbuatan sangat kejam. Yang ketiga itu Baron dalam Gill, 1983-195. Agresi adalah bentuk perilaku yang diarahkan untuk tujuan mencederai atau menyakiti orang lain karena terdorong untuk menghindari perlakuan tertentu. Teori-teori agresi, yang pertama ada teori naluri. Menurut teori ini, secara alamiah tindakan agresi terbentuk dari hasil pelepasan dan pelampiasan kondisi emosi yang tertekan. Yang kedua, teori agresi frustasi. Frustasi adalah suatu keadaan di mana satu tujuan yang diharapkan untuk menimbulkan dorongan ke arah perilaku agresi sehingga adanya kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Menurut Dollar dan kawan-kawan, dalam Backroads 1995-44, cenderung dorongan agresi karena frustasi tergantung dari dua hal, yaitu A. Besarnya kepuasan yang diharapkan, dan B. Itu besarnya kepuasan yang tidak dapat diperoleh. Yang ketiga itu teori belajar sosial. Pada teori ini, keadaan lingkungan masyarakat ikut berperan dalam membentuk individu. Menurut Banduri dalam Ansel 1995-145, perilaku agresi diperoleh dan dipelihara oleh dua model, yakni modeling atau penilaian dan physios processus seolah-olah ikut mengalami. Yang pertama itu ada modeling. Modeling adalah berdasarkan pada kecenderungan individu untuk menirukan perilaku orang lain yang diamati oleh individu tersebut. Sedangkan vicious process itu dipengaruhi oleh penguatan yang positif dan negatif. Artinya, menurut pengalaman, seseorang dapat mengakibatkan diberi hukuman maupun hadiah. Yang keempat itu teori revisi agresi frustasi. Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari agresi frustasi dengan teori pembelajaran sosial. Frustasi tidak selalu menyebabkan agresi yang dapat meningkatkan gairah dan kemarahan. Menurut Subadio Seriobroto 1993-136 mengupakan bahwa sikap dan tindakan agresi merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia dalam individu. Ada dua faktor yang harus diperhatikan, yakni instigation dan inhibitions. Instigation adalah kekuatan dalam diri individu yang dapat menimbulkan motivasi atau dorongan berbuat yang berupa tingkah laku agresi. Sedangkan inhibition adalah faktor-faktor dalam diri individu yang menentang ekspresi tindakan agresi. Yang B itu ada pengertian kekerasan. Kekerasan atau violence berasal dari bahasa Latin violentus yang berasal dari kata vi atau vis yang berarti kekuasaan atau berkuasa, yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun psikologi. Jenis-jenis kekerasan ada dua, yakni yang pertama kekerasan secara fisik, misalnya pukulan, tendangan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu kekerasan secara psikologi, misalnya ucapan
atau perkataan kasar. Tindakan kekerasan muncul secara spontan pada olahraga dengan tujuan yang tidak jelas, kadang ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan kekacauan dalam pertandingan olahraga. Tindakan kekerasan tersebut tidak memiliki tujuan apapun, tetapi hanya menimbulkan kerugian-kerugian bagi semua pihak. Yang berikutnya, penanaman perilaku, agresi, dan kekerasan. Yang A, penyebab perilaku agresi. Dorongan munculnya agresivitas dalam kehidupan masyarakat terjadi karena berbagai penyebab. Di antaranya adalah peningkatan pembangunan di segala bidang, sebagian besar berkonsentrasi di kota besar. Kondisi tersebut mendorong arus urbanisasi yang sangat sulit dikendalikan. Yang B, penanaman perilaku agresi kekerasan. 1. Hostile aggression, yaitu tindakan agresi yang disertai permusuhan dan dilakukan dengan perasaan marah. Yang kedua, instrumental aggression, yaitu tindakan agresi yang dijadikan sebagai alat memenangkan pertandingan tanpa bermaksud melukai orang lain atau teman pertandingan. Upaya pengendalian agresi. Yang pertama, teknik take me out. Yang kedua, memberikan pemahaman dan contoh perilaku non-agresi sebagai metode konstruktif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, memberikan pelatihan empati. Menurut Strap 1980-197, upaya pengendalian agresi sebagai berikut. Yang pertama, Osho Code of Conduct. Yang kedua, Act of Contracts. Yang ketiga, As Poster Messenger. Yang keempat, Control Awareness Talk, dan lain-lainnya. Yang D, itu menyelesaikan konflik perselisihan tanpa kekerasan. Yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, setuju untuk bertemu, mencatat fakta, mengungkapkan perasaan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, perubahan. Yang keenam, itu mengembangkan rencana asli. Yang ketujuh, menindaklanjuti rencana tersebut. Yang terakhir yaitu E, mengontrol agresi penonton. Yang pertama ada mengembangkan kebijakan pengendalian lebih ketat tentang alkohol. Yang kedua, hukuman bagi penonton yang bertindak agresi. Yang ketiga, itu mempekerjakan petugas keamanan. Yang keempat, menginformasikan tidak adanya toleransi pelatih bagi pelatih yang melanggar agresi. Yang kelima, bekerja sama dengan media dalam mensosialisasikan dan tidak membenarkan tindakan agresi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.